Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you this afternoon? I am fine and I hope all of you are fine. And always in God's protection. Ketemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Ini masuk minggu kita yang kelima. Minggu kelima ini kita mau bahas apa sih? Ini yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense itu ini yang akan kita pelajari ya. When do we must use simple past tense? We use simple past tense when we talk about completed action in the past. Kita pakai simple past tense itu ketika kita menyatakan, menceritakan kegiatan yang sudah selesai kita lakukan di masa yang lalu. Masa yang lalu itu bukan 100 tahun yang lalu ya, tapi dalam bahasa Inggris 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu itu udah pas masuknya. Lihat. Nah, ini ada present. Nah, present itu sekarang. Pas itu berarti kegiatan ini sudah selesai pada saat kita menceritakannya. Lihat contohnya di sini. I washed my car yesterday. Saya mencuci mobil saya yesterday. Ketika kita ngomong, masih kejadian nggak? Tidak, sudah selesai. Makanya tuh, we talk about completed action in the past. Contoh yang kedua, she ate pizza last night. Dia makan pizza semalam. Kinds of verb. Ini jenis-jenis kata kerjanya. Pertama, ada regular verb, ada irregular verb. Remember, masih ingat kamu apa irregular verb sama regular verb? Regular verb adalah kata kerja yang ujungnya diakhiri dengan ed atau d saja. Nah, contoh lihat di sini. Ada walk berubah menjadi walked. Want berubah menjadi wanted. Help berubah menjadi helped. Decide menjadi decided. Agree menjadi agreed. Itu contoh kata kerja regular. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut kata kerja beraturan. Play, played. Stay, stayed. Study, studied. Bury menjadi buried. Itu masih kata kerja yang beraturan. Nah, lihat kan? If the verb end with y, preceded by a vowel, add by ed. Kalau ujungnya berakhir dengan y, tapi diawali dengan vowel, itu tambahkan ed. Contohnya di sini tadi yang udah Ibu bacakan. Sekarang lihat contoh kalimatnya. Affirmative sentence. Affirmative sentence atau disebut juga kalimat berita, kalimat pemberitahuan. Contohnya subjek, ketemu lagi subjek. Di pronoun yang kita sudah pelajari ya, apa saja subjek itu? Ada Dewi, Ayu, she, it. Ditambah verb. Verbnya dalam kata kerja simple past tense. Bu, apa sih kata kerja past tense itu? Kata kerja past tense itu adalah kata kerja kedua. Contohnya tadi, ate menjadi ate, play menjadi played. Ini complement. Complement itu apa, Bu? Complement itu pelengkap. Ya. Contohnya, Tom visited us last week. Mana subjeknya? Tom. Visited ini verb in past tense. Us ini objek, last week keterangan waktu. Nih, as last week ini yang disebut complement.
I run in the competition. I subjek, run kata kerja past tense, in the competition-nya itu complement. Sekarang negatif. Negative sentence. Sama, negative sentence juga butuh subjek. Nah, ditambahkan kata didn't. Didn't itu bentuk singkat dari did not. Tambah kata kerjanya dalam kata kerja ke-1. Kembalikan ke kata kerja ke-1. Kalau kalimat simple past tense-nya kalian buat dalam bentuk negatif atau kalimat penyangkal, berarti kata kerjanya harus kembalikan ke kata kerja ke-1. Setelah kata kerja, baru tambah komplement. Contohnya mana? Tom didn't visit. Nah, di kalimat berita, visited. Tapi kalimat penyangkal, kembali lagi ke kata kerja ke-1, menjadi visit. Ran, menjadi run. Kata dasarnya, base namanya. Sampai situ bisa dipahami? Nah, ini dia. Bagaimana kalau pertanyaannya yes, no question? Ini dalam bentuk pertanyaan. 1. Ada yes, no question. Pertama, did dulu. Siapapun subjeknya, kita membutuhkan bantuan did untuk membuat kalimat pertanyaan dalam simple past tense. Setelah did apa, Bu? Baru subjek. Kemudian verb. Verbnya kata kerja ke-1 ya. Jangan pakai kata kerja kedua lagi. Komplement. Komplement itu pelengkap. Bisa subjek, bisa objek, bisa keterangan waktu. Contohnya, did Tom visit you last week? Apakah Tom mengunjungimu minggu kemarin? Nah, did-nya ada kan? Tomnya subjek, visit-nya kata kerja, tapi kata kerja ke-1. Nah, you last week ini masuk ke komplement. Ada objek, ada keterangan waktu. Itu yang butuh jawabannya yes dan no. Makanya disebut yes no question. Sekarang bagaimana kalau pertanyaannya yang informatif? Nah, W. Howard. Masih ingat nggak pelajaran kelas 1? WH question. When, what, where, why, who. Itu namanya W word. WH question. Baru kemudian did. Ditambah subjek. Tambah kata kerja lagi, kata kerja ke-1. Nah, tambah komplement. Pelengkap ya. Where did you run last year? Di mana kamu lari tahun lalu? Tuh, run-nya kembali ke kata kerja ke-1. Where-nya WH question. Last year ini keterangan waktu. Setelah itu apa lagi? What happens when we use the verb to be? Bu, bagaimana kalau kalimatnya kita pakai to be? Apakah to be bisa digunakan untuk membuat kalimat simple past tense? Bisa. Ini. Recall its past tense. Ada was. Was itu to be dari apa? Past tense dari is. Ada were. Were itu to be past tense dari apa? Dari to be are. Negative sentence. Use the negative form or the contraction. Never use didn't. Was menjadi was not. Lihat sini. Tuh, wasn't singkatnya. Were menjadi were not. Singkatnya apa? Weren't. Bu, kenapa nggak boleh pakai did not? Did not itu kalau kalimatnya ada kata kerjanya. Tapi kita pakai was sama were jika di kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Kita buktikan. Nah, lihat situ. Was, were. Apakah? Subjek. Subjeknya siapa? Kemudian komplement. Lihat contohnya. Was Irene in the hospital? Was Irene in the house? Apakah Irene ada di rumah? Nah, mana kata kerjanya? Tidak ada kata kerjanya kan? Makanya pakai was atau were. Kenapa di sini pakai was? Karena subjeknya cuma sendirian. Makanya pakai was. Kalimat yang kedua. Were. They at the mall. Apakah mereka di mall? Kenapa pakainya were, Bu? Karena tidak ada kata kerjanya. Karena subjeknya banyak kan, makanya pakainya were. Nah, sama tuh. Informative question. Ada we Howard, ada was were, ada subjek, ada komplement. Why was
Irene in the house. Kenapa Irene ada di rumah? Where were you last night? Nah, bisa ya, kenapa pakai was dan pakai were jika kalimatnya tidak ada kata kerja. Makanya pakai to be, was dan were. Nah, lihat di sini. Ada pertanyaan. Di slide sebelum terakhir dan slide terakhir, Ibu minta pertanyaan. Silakan dipahami penjelasan Ibu tadi. Kemudian setelah dipahami, you can ask me. Tanyakan jika ada yang belum kalian pahami. Setelah itu, baru tulis latihannya. Ibu dicatat tidak? Nggak usah dicatat kalau video ini sudah kamu download. Itu saja buktinya. Terus Bu, bukti kita kehadirannya apa? Kehadiran kalian itu dengan jempol kalian di grup Facebook kita. Itu bukti kehadiran kalian.